Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan tema penerapan sistem biaya taksiran pada perusahaan manufaktur akan menjelaskan tentang tema tersebut dalam presentasi kali ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya dan lab dengan dosen pengampu Bapak Cepi Saifullah SEMAK bersama saya Anissa Kamelia Salsabila dan teman-teman saya Alia Nuraili Azahra, Nidaul Hasanah, Salma Disya, Sonia Pitaloka, dan juga Tifa Latika akan menjelaskan tentang sistem biaya taksiran pada perusahaan manufaktur. Sebelum kita mengetahui sistem biaya taksiran pada perusahaan manufaktur, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari sistem biaya taksiran. Sistem biaya taksiran atau estimate cost, biaya yang ditentukan di awal sebelum kita memulai suatu proses produksi atau penyerahan suatu barang. Jadi kalau akuntansi, biaya produksi nanti akan ditentukan bukan hanya dari biaya overhead pabrik saja, tapi bisa dimulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sampai overhead pabrik. Jadi semua biaya bisa kita estimasikan atau bisa kita tentukan. Perusahaan manufaktur itu apa sih? Nah, perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemrosesan raw materials atau bahan mentah menjadi barang jadi dengan melibatkan peralatan, mesin produksi dan juga tenaga kerja tentunya ya. Nah, perusahaan manufaktur itu juga biasa disebut dengan pabrik atau factory. Oke, selanjutnya adalah pentingnya akuntansi pada perusahaan manufaktur. Kenapa sih penting banget ya? Pasti penting lah ya. Nah, salah satunya tuh untuk analisis biaya. Otomatis akuntansi itu kan meliputi bagaimana nih biaya ini, alur biayanya seperti apa gitu kan, dari mulai pembelian hingga nanti pengiriman. Langsung ada analisis kendala, lalu ada analisis margin atau analisis profitabilitas, yaitu analisis mengenai keuntungan perusahaan, profit perusahaan. Lalu ada analisis variance atau selisih dan juga penyempurnaan anggaran. Penentuan biaya taksiran. Penentuan biaya taksiran itu terbagi menjadi 3, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan baku itu apa sih? Biaya bahan baku itu adalah seluruh biaya yang terjadi pada proses produksi hingga barang itu jadi. Nah, meliputi ongkir dan juga seperti biaya penyimpanan. Lalu ada biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini meliputi gaji dan juga upah. Sedangkan biaya overhead pabrik itu dapat dilihat dari sifatnya maupun dari volume produksinya. Bila BOP dilihat dari sifatnya, biaya overhead pabrik ini seperti bahan penolong, lalu ada BTKTL atau biaya tenaga kerja tidak langsung, dan juga ada biaya pemeliharaan. Sedangkan apabila BOP dilihat dari volume produksinya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada BOP tetap dan BOP variabel. Prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Dalam sistem biaya taksiran, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya produksi yang sesungguhnya terjadi dan dikredit sebesar hasil jumlah produk selesai dan produk yang dalam proses dengan biaya taksiran persatuan. Karena harga pokok produk jadi masuk gudang dihargai dengan biaya taksiran, maka pada saat dijual harga pokok penjualan adalah sebesar hasil kali jumlah dengan produk yang dijual dengan biaya taksiran persatuan. Selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dihitung dengan menggunakan saldo rekening barang dalam proses dan dipindahkan ke rekening selisih. Prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Yang pertama itu ada prosedur pencatatan biaya bahan baku. Untuk pencatatan biaya bahan baku, semua peristiwa dicatat dengan menggunakan biaya sesungguhnya. Yang pertama itu ada pembelian. Pencatatannya
persediaan bahan baku pada hutang dagang. Persediaan bahan bakunya ada di debit dan hutang dagangnya ada di kredit. Nah, yang kedua ada pemakaian bahan baku atau pembebanan biaya bahan ke produk. Nah, untuk pencatatannya, barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Barang dalam prosesnya berada di debit dan persediaan bahan bakunya ada di kredit. Nah, untuk yang kedua ada prosedur pencatatan biaya tenaga kerja. Untuk pencatatan biaya tenaga kerja, semua peristiwa dicatat dengan menggunakan biaya sesungguhnya. Yang pertama ada pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatannya dengan barang dalam proses biaya tenaga kerja pada gaji dan upah. Barang dalam proses biaya tenaga kerja berada di debit dan gaji dan upahnya berada di kredit. Yang ketiga, ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Yang pertama, pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya atau dicatat dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Mencatatnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya pada berbagai rekening yang dikredit. Nah, biaya overhead pabrik sesungguhnya berada di debit dan biaya rekening yang dikredit berada di posisi kredit. Selanjutnya, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang kedua ada pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam produk atau dicatat dengan tarif yang telah ditentukan di muka. Nah, untuk pencatatannya adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, untuk barang dalam proses biaya overhead pabrik berada di debit dan biaya overhead pabrik yang dibebankan berada di kredit. Prosedur akuntansi dalam sistem biaya tafsiran. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik untuk penutupan biaya overhead sesungguhnya bisa dicatat dalam jurnalnya, yaitu mencantumkan atau menuliskan hasil BOP yang dibebankannya beberapa seperti itu, misalnya 10 juta gitu ya si BOP yang dibebankannya teh. Terus selanjutnya prosedur pencatatan persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Jadi pencatatan persediaan produk jadi atau harga pokok produk jadi dihitung dengan mengalihkan kualitas produk jadi dengan biaya tafsiran persatuan produk. Persediaan barang dalam proses atau harga pokok proses dalam proses dihitung dengan menggunakan unit ekuivalens kualitasnya dengan biaya tafsiran persatuan produk dengan penulisannya dalam jurnalnya teh yaitu debitnya persediaan dalam proses, kemudian kreditnya BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja, dan BDP biaya overhead pabrik. Terus selanjutnya untuk penulisan jurnal pada prosedur pencatatan harga pokok penjualan, di debitnya harga pokok penjualan dan di kreditnya persediaan produk jadi. Kemudian untuk pencatatan selisih biaya tafsiran dengan biaya sesungguhnya dijurnalkannya. Jadi untuk mencatat rugi biasanya si biaya sesungguhnya ini teh lebih tinggi daripada si biaya tafsirannya, dan begitupun sebaliknya. Untuk selisih rugi BOP biasanya si biaya sesungguhnya lebih tinggi daripada si biaya tafsirannya, kayak gitu.
Nah, selanjutnya adalah perlakuan terhadap selisih. Nah, perlakuan terhadap selisih ini merupakan bagaimana cara untuk atau penyelesaian terhadap selisih-selisih yang ada. Nah, selisih ini merupakan ketidaksesuaian. Nah, ada beberapa definisi menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Armanto. Armanto berpendapat bahwa selisih merupakan perbedaan antara suatu target dengan hasilnya. Nah, sedangkan analis varian adalah melakukan dekomposisi atas perbedaan-perbedaan antara biaya aktual dengan rencana menjadi jumlah yang terkait pada suatu realita dan rencana. Selanjutnya adalah selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dapat diperlakukan dengan beberapa cara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi, kemudian dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening produk jadi dan harga pokok penjualan. Kemudian dibagikan secara adil ke rekening-rekening yang ada, di antaranya adalah persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Nah, terakhir, membiarkan selisih-selisih tersebut tetap dalam rekening selisih sehingga rekening ini berfungsi sebagai different account. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan selisih-selisih. Nah, different merupakan penangguhan. Dalam akuntan akrual adalah akun yang dimana pendapatan atau beban tidak diakui hingga sepanjang masa. Item yang ditangguhkan dapat dibawa tergantung pada jenis penangguhan, baik sebagai aset atau liabilitas. Mengenai prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Oke, berbicara mengenai prosedur, maka kita nanti akan berbicara terkait dengan sistem. Kalau sistem berarti dia adalah rangkaian kegiatan dengan beberapa transaksi yang akan terjadi di dalamnya. Di sini saya akan menggambarkan aliran biaya secara garis besar dalam sistem biaya taksiran. Mulai dari barang dalam proses. Barang dalam proses itu apa sih? Di dalam barang dalam proses itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat kita mengeluarkan biaya tersebut untuk kegiatan produksi, kita akan catat ke akun barang dalam proses. Kita lihat di sini ada posisi debit dan kreditnya. Pada materi-materi minggu lalu, jika kita mencatat barang dalam proses, antara posisi debit dan kredit hasilnya akan sama. Misalnya, saya menggunakan bahan baku sebesar 5 juta, maka nanti posisi kreditnya juga akan sama 5 juta, yang mana di posisi kredit itu akan dijurnal ke persediaan produk dalam proses dan persediaan produk jadi dengan totalan yang sama juga, yaitu sebesar 5 juta karena menggunakan biaya real atau biaya yang sesungguhnya terjadi. Tapi kalau kita menggunakan sistem biaya taksiran, itu akan berbeda. Pada saat kita mengeluarkan biaya untuk kegiatan biaya produksi, kita menjurnal pemakaian biaya bahan baku, menjurnal pemakaian biaya tenaga kerja, dan pembebanan BOP. Nanti semua pembebanan biaya itu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Tapi pada saat kita nanti akan mencatat persediaan produk jadi maupun produk dalam proses, dicatatnya itu bukan berdasarkan dengan real biayanya, tapi berdasarkan taksiran, dihitung dan dicatat berdasarkan tarif biaya taksiran. Sehingga nanti kalau misalkan pada saat kita menghitung harga pokok produk jadi dan produk dalam proses menggunakan biaya taksiran, nanti pasti akan muncul yang namanya selisih antara biaya yang sebenarnya terjadi dan biaya yang kita taksirkan dalam menghitung harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Selisihnya bisa dua, selisih rugi dan selisih untung. Itu tergantung pada besar mana, antara sisi debit apa kreditnya. Selanjutnya, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini akan didapat dari persediaan produk jadi, yang mana persediaan produk jadi yang telah dijual nanti akan menimbulkan harga pokok penjualan. Jadi, posisinya biaya realnya itu hanya terputus sampai di sini. Nah, di pencatatan biaya penggunaan selanjutnya, kita akan menggunakan taksiran semua. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang alur contohnya.
Ini adalah proses pencatatan ke buku besar akunte. Buku besar persediaan bahan baku, gaji dan upah, BOP sesungguhnya, BOP yang dibebankan, barang dalam proses, persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, harga pokok dan selisihnya. Untuk yang pertama, pada saat kita mencatat persediaan bahan baku, pasti posisinya itu di debit ya. Pencatatan pembelian bahan baku pada kas atau utang menggunakan harga pokok sesungguhnya dengan jurnal yaitu di sebelah debit, BDP atau barang dalam proses ke biaya bahan baku, dan kreditnya yaitu persediaan bahan baku. Untuk yang kedua yaitu pencatatan biaya tenaga kerja. Jurnalnya adalah untuk sisi debit yaitu BDP atau barang dalam proses ke biaya tenaga kerja. Untuk kreditnya yaitu gaji atau upah. Yang ketiga, BOP. Kalau BOP ada dua metode pencatatan jurnalnya. Yang pertama yaitu menggunakan biaya yang sesungguhnya terjadi dan memakai biaya yang dibebankan. Misalkan, menggunakan BOP yang dibebankan berdasarkan dengan tarif. Jurnalnya adalah pada sisi debit yaitu BDP atau biaya dalam atau barang dalam proses ke BOP atau biaya overhead pabrik. Di sisi kreditnya yaitu BOP yang dibebankan. Setelah kita mencatat BOP yang dibebankan, kita akan menutup BOP yang dibebankan itu ke BOP yang sesungguhnya terjadi dengan jurnalnya yaitu BOP yang dibebankan pada BOP yang sesungguhnya, yaitu sisi debitnya BOP yang dibebankan dan kreditnya yaitu BOP yang sesungguhnya. Setelah itu kita hitung ada selisihnya enggak antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Kalau misalkan selisihnya BOP yang dibebankan itu lebih besar dari BOP yang sesungguhnya, itu adalah selisih untung dan dicatat di kredit. Sedangkan si BOP yang sesungguhnya itu di debit. Begitupun sebaliknya. Jika selisih BOP yang sesungguhnya itu lebih besar dari BOP yang dibebankan, maka itu selisih rugi dan dicatat di debit. Dan si BOP yang sesungguhnya itu dicatat di kredit. Selanjutnya, kita mencatat harga pokok. Pada saat kita melakukan pencatatan harga pokok pada barang dalam proses di sisi debit, itu semuanya memakai biaya yang sesungguhnya terjadi. Dan pada saat kita melakukan pencatatan harga pokok, baik itu persediaan produk jadi dan produk dalam proses, kita menggunakan pencatatannya itu jurnalnya persediaan pada BDP. Atau persediaan di sisi debit dan BDP di sisi kredit. Dan persediaan itu kita menggunakan angka-angka taksiran. Begitupun nanti pada saat ada barang yang terjual, kita akan mencatat HPP-nya itu menggunakan angka-angka taksiran. Sehingga nanti akan muncul yang namanya selisih. Selisih dari HPP ini ada dua, yaitu selisih untung dan selisih rugi. Kalau selisih untung, itu harga sesungguhnya lebih kecil dari biaya taksiran. Jurnalnya yaitu pada sisi debit yaitu BDP atau barang dalam proses. Dan di sisi kreditnya, sehingga nanti akan muncul yang namanya selisih. Selisih dari HPP ada dua, yaitu selisih untung dan selisih rugi. Kalau selisih untung, itu harga sesungguhnya itu lebih kecil dari biaya taksirannya. Jurnalnya itu yaitu BDP di sebelah debit dan selisih di sebelah kredit. Kalau posisinya sebaliknya, biaya sesungguhnya lebih besar dari biaya taksiran, maka nanti posisinya jadi rugi. Kita balikkan jurnalnya, yaitu di sebelah debit yaitu selisih dan di sebelah kredit yaitu BDP. Ini itu untuk alur proses pencatatan jurnal-jurnal dari sistem biaya taksiran. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.